Kami hanya berharap bahwa anak ini harus mendapatkan kebahagiaannya dengan cara yang dia inginkan. Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat ani-aninya doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Kalau kata Mbak ini benar, berarti akan banyak Lisa-Lisa lain yang bermunculan. Pak, tolong Pak, anak saya Pak. Saya hanya memperjuangkan hak anak saya Pak. Tolong Pak, 100M Pak. Anak saya mau sekolah Pak, sampai ke Swiss Pak. Pak, tolong Pak, anak saya mau buka tambang emas Pak, 1 triliun Pak. Tolong. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi nih yang lagi viral lagi, yaitu tentang apa nih? Tentang kasusnya Ridwan Kamil bersama Atalia ya. Dan ada satu lagi seorang apa ya disebutnya, pelakor kali ya. Nah, namanya Lisa ya, yang bilang bahwasanya dia mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil guys. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa kelanjutan dari dramanya Kang Emil ya. Kita lihat bareng-bareng guys. Tapi buat kalian baru mampir nih, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral sekarang guys. Dan buat kalian yang baru yang sudah mampir, maaf ya, yang sudah mampir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusan dan sehat selalu ya. Dan untuk hari ini ya besok kan Lebaran, saya ucapin mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kalau ada salah ya mohon dimaafkan ya guys ya. Nah, kita langsung aja ke videonya, tonton sampai selesai baru kita reaction bareng-bareng guys. Saling percaya ini penting, nomor 1. Kalau saya lagi nggak ada, istri percaya saya. Kalau istri nggak ada, ayo lo. Waduh. Murni. Pengakuan Ayu. Nih bentar aku baca dulu ya. Pengakuan Ayu teman LM, Lisa siapa sih namanya aku lupa, atas kebohongan yang terjadi guys. Sampai stroke lah, itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya senang ya Mbak ya. Tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Saya senang lihat ya. Itu adalah masuk entertainment. Dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Dan saya juga orang yang melihat langsung USG-nya seperti apa, pertemuannya seperti apa, dan nama saya dibawa-bawa seperti apa. Siapa yang tidak kesal? Tiba-tiba mend-DM seorang Ridwan Kamil dan membawa nama saya. Dan terus diputar balikin sama dia bilang Bapak duluan yang mend-DM dia, padahal dia duluan yang DM. Oh Pak, saya temannya Ayu Aulia, saya anak yatim, saya ingin sekolah, kuliah, dan saya mau beli laptop dan lain-lain. Nah, dan diberikanlah itu semua. Kurang baik apa? Kurang baik apa juga? Ya, Bapak sudah tahu itu bukan anaknya. Waduh guys, ini benar nggak? Bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu. Lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang ke Bapak katakan. Makanya cepet-cepet Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah, saran saya jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya Pak. Nah, untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah, justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini. Cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh. Kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Yang paling benar ya di pihak Bu Cinta. Sudah, selesai. Bu Cinta. Pacarmu cantik? Janda bukan? Bukan. Lemah. Waduh, ini si Lisa itu ya, Lisa. Oh, Lisa Mariana guys. Is
Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, baru-baru ini unggah postingan sedih soal kata-kata perpisahan di tengah rumor perselingkuhan dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Seperti diketahui, Lisa Mariana mengaku menjadi selingkuhan Ridwan Kamil. Ia bahkan mengaku pernah hamil dan disuruh menggugurkan. Namun demikian, hal itu dibantah oleh Ridwan Kamil dan ia memastikan akan menempuh jalur hukum. Kini, unggahan Atalia di Instagram menjadi sorotan lantaran ia mengatakan soal perpisahan. Ternyata unggahan ini adalah tentang perpisahannya dengan sekelompok anggota pramuka di Provinsi Jawa Barat. Meski tak berkaitan dengan kasus sang suami, kata-kata Atalia ini seolah menyiratkan bagaimana keluarga bisa menjadi penenang di kala masalah datang. Besti, saya memang overthinking orangnya, segala di pikiran gitu ya. Cuma ada satu lagi nih ya, coba lihat. Juni 2024, ya, tuh lihat postingannya. Nah, pegang, oke? Nah, ini dia, di postingan kakaknya. Ya, BTW dia anak bungsu katanya. Ini postingan kakaknya, katanya maju sama dua kuda Daniel di bulan Juni tahun yang sama. Maksud saya, ya, kenapa hal kecil gitu aja dia harus bohong? Ya, saya kasihan sama yang beli obat perangsingnya dia. No wonder kenapa dia yang gak pers conference. Mungkin dia sedang mencari korset ajaib. Ya, gak apa-apa, montok itu juga sehat artinya. Ya, banyak makan, hati senang. Ya, gak kayak kita yang kurus ini karena banyak beban pikiran. Awalnya gue berharap ini fitnah karena Ridwan Kamil merupakan salah satu public figure favorit aing. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, banyak loh yang lebih layak untuk dibantu kuliahnya. Dia aja bisa punya biaya untuk operasi hidung. Kenapa dia nggak bisa punya biaya untuk kuliah? Benar. Kuliah kan semahal-mahalnya berapa sih? 10-15 juta. Kalau mau swasta, 5 juta ada. Dan yang gue makin gak habis pikirnya adalah banyak banget cowok-cowok yang kayak, ih kasiannya cobaan Pak RK banyak. Lo kok kasiannya sama Pak RK-nya? Gue kasian sama istrinya, capek-capek S3, ketua pramuka, ketua PAUD, ketua apa ini itu, anggota DPR, harus bertarung dengan spek. Sudahlah. Lisa, jika yang ditransfer Pak RK kurang, saya bisa tambahi kalau perlu. Akan ku minta sumbangan ke jalanan, tapi tolong jangan terus-menerus menyakiti hatinya Bu Cinta, katanya. Itu sedih ya. Kasihan dia. Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, nah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani, gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu loh. Waduh guys, kalau udah tes DNA ya sudah, cuma kan yang benar sih, takutnya ya ketika ada yang ikut campur bukti dari tes DNA itu direkayasa ya, takutnya nanti bukan anaknya RK lagi gitu ya guys ya. Jadi ya benar kata si Lisa itu ya, kalau emang dia benar ini ya tunjukin aja dengan tes DNA ya, karena itu salah satu bukti yang paling kuat ya. Kata siapa anak di luar nikah tidak mendapat hak waris? Rame banget ya tentang isu ini sekarang, tapi di sini aku tidak akan membahas tentang isunya, tapi tentang hukumnya. Menurut pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, memang benar dikatakan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya. Tapi perlu diingat, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak di luar nikah dapat memiliki hubungan perdata juga dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain berdasarkan hukum. Perlu
digarisbawahi ya bahwa hal tersebut bisa jika mendapatkan pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya. Tapi jangan lupa juga pasal 285 KUH Perdata menyebutkan bahwa pengakuan anak di luar nikah tersebut tidak boleh merugikan istri atau anak-anak kandungnya ya. Nah, tapi gimana nih kalau anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan yang sah berdasarkan hukum? Nah, sudah jelas ya, pasti anak tersebut tidak akan bisa menuntut haknya sedikit pun. Memang kedengarannya agak rumit ya, maka dari itu sebagai warga negara yang tinggal di negara hukum, kita harus memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi jika kita melakukan tindakan di luar ketentuan dari hukum. Ini akan sangat merugikan kita jika kita melakukan di luar dari ketentuan hukum. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari RK ini? Kalian percaya dengan apakah Lisa ini emang benar-benar mempunyai anak dari Pak RK atau Ridwan Kamil, atau emang dia sedang mencari popularitas atau gimana gitu ya, atau mungkin untuk menutupi kasus-kasusnya yang lain gitu, kasusnya Pak Ridwan Kamil, kita kan nggak ada yang tahu ya. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.